Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan menyaksikan dua video yang sangat luar biasa. Dua video yang mungkin bisa membuat Roy Suryo CS menangis sejadi-jadinya, membuat mereka semakin dekat dengan penjara. Karena dua video ini bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi benar-benar asli. Dan juga dua video ini bisa membantah omongan Bitor, tuduhan Bitor bahwa Pak Jokowi membuat ijazahnya di pasar pramuka. Dan dua video ini juga bisa membungkam omon-omon dan mulut besar dari Roy Suryo CS. Nah, video yang pertama ada Pak Arianto Sutadi, penasihat dari Kapolri, yang menjelaskan mengenai pokok perkara salinan ijazah Pak Jokowi yang sekarang dipegang oleh Roy Suryo yang dari KPU Jakarta dan juga KPU Pusat, yang dimana ini terkait dengan pencalonan Pak Jokowi ketika masuk sebagai gubernur dan juga calon presiden. Nah, selama ini kan Roy Suryo sangat percaya diri gitu, bahkan mengatakan dengan fotokopi ini kami semakin yakin bahwa ijazah Pak Jokowi 99% palsu. Aduh. Nanti kita dengarkan penjelasan Pak Arianto yang bisa membungkam mulut sombong Roy Suryo. Selain itu teman-teman, KPU Surakarta sudah memberikan juga fotokopi ijazah, salinan ijazah Pak Jokowi kepada mungkin ini kelompok dari Roy Suryo CS juga ya, yang meminta dokumen tersebut. Dan wah, ini sangat luar biasa teman-teman. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena salinan ijazah di KPU Solo, mulai Pak Jokowi maju sebagai wali kota sampai presiden, itu sama semuanya. Nanti kita simak ya. Saya harap kalian nonton videonya sampai habis. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Mestinya secara teoritis harusnya kalau hitungan saya sih penyelidikan dulu 1 bulan, penyidikannya tambah 1 bulan gitu kan, mestinya sudah naik sekarang pada penyidikan, bahkan sudah pada penahanan kalau hitungan saya gitu. Hitungan timeline sudah masuk ke dalam ranah penahanan. Mestinya sudah penahanan. Artinya dari informasi yang kemudian Pak Arianto dapatkan, apakah bisa dikatakan bahwa dalam waktu dekat Roy Suryo CS ini akan ditersangkakan? Kalau saya, hitungan saya mestinya ditersangkakan sudah. Mestinya ditersangkakan. Mestinya sudah hitungannya, karena dulu saya lihat bukti-buktinya udah cukup banyak kan, udah lengkap kan, banyak sekali itu. Saksinya aja dulu ada berapa, 32 atau berapa saksi ahli loh. Bukti-buktinya ada berapa itu? Ratusan katanya. Udah 500 atau berapa katanya gitu kan, itu udah cukup banyak kan gitu kan. Ya, tapi kalau bagi saya mereka mengajukan hak kayak gitu tuh hak dialah sebagai warga negara biasa. Tetapi kemudian hal ini yang menimbulkan pertanyaan publik kan, sebetulnya yang benar yang mana, yang salah yang mana kan, itu menurut saya tuh akibat kelambatan daripada Polda Metro itu akibatnya menimbulkan kebimbangan daripada publik. Mana yang benar, mana yang salah. Ini adalah salinan ijazah Pak Jokowi, Pak, yang kemudian diklaim oleh Roy Suryo CS didapat dari KPU dan disebut dapat menjadi novum baru untuk kemudian membuka kembali penyelidikan di Barreskrim Mabes Polri. Tapi nanti ini sejarahnya nanti akan dilihat oleh penyidik, apakah ini termasuk di dalam dikategorikan sebagai alat bukti untuk membuktikan keaslian daripada ijazahnya Pak Jokowi. Kalau ini penyidik menyatakan wah ini memang perlu ini dijadikan pembanding untuk menyatakan bahwa itu hasil apa tidak, ya mungkin dia akan melanjutkan penyelidikan. Tapi ke estimate saya ini kan akhirnya kembali ke fotokopi yang didapat di mana dari KPU ya katanya gitu. Dia mengatakan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu asli apa tidak berdasarkan dari penelitian dia. Padahal penelitian dia kan semua kan bahan-bahannya yang dipakai sama kopian semua. Kopian semua. Di dalam dari teori penelitian pun ya tuh kalau fakta data-data yang menjadi pembanding itu tidak valid, itu penelitian itu nggak bisa diakui. Apa kemudian artinya Pak, ketika didasari pada pernyataan dari Pak Arianto, yang seharusnya diteliti oleh Roy Suryo CS adalah ijazah asli dari Pak Jokowi, bukan yang fotokopi seperti ini? Kalau mau dikatakan itu sebagai novum, kalau itu hitungan saya sebagai penyidik ya misalkan dia dapat yang dulu memang itu ijazah aslinya Pak Jokowi yang dipegang, yang dituduh palsu itu, kan sampai sekarang kan tidak muncul kan itu kan? Paling tidak mestinya Roy itu mendapatkan ijazah yang dia tuduhkan itu palsu dan kemudian dia dapat ini dibandingkan gitu kan.
Mestinya kan kayak gitu dibandingkan dengan ijazah yang lain dari Gama kan gitu. Oke, artinya menurut Pak Arianto juga salinan ijazah Jokowi yang kemudian didapat Roy Suryo CS dari KPU ini tidak bisa menjadi novum ataupun bukti baru. Kalau saya sebagai penyidik ya, itu ukurannya itu menurut si Roy dianggap sebagai bukti baru ya. Tetapi kalau nanti diperiksa Kabaris, pasti dia akan menilai bahwa ini bukan novum, bukan alat bukti yang bisa membuktikan ijazahnya Pak Jokowi itu asli apa tidak. Tapi pasti itu akan dijadikan bahan oleh Baris Krim. Bahan tambahan lah ya. Oh ternyata kalau ini nggak bisa untuk membandingkan, untuk mendukung bahwa itu asli apa tidak, ya pasti ini bukan novum baru, berarti tetap aja penyelidikan itu nggak akan diteruskan. Tapi prinsipnya tetap harus diterima oleh polisi. Diterima tetap untuk dijadikan apakah ini alat bukti apa tidak, itu aja kuncinya. Apa kemudian perlu mungkin dilakukan gelar perkara khusus kedua? Ya kalau polisi mau bisa saja. Bisa. Bisa saja. Bisa saja. Meskipun gelar perkara khusus yang pertama belum disampaikan secara terbuka hasilnya kepada publik. Tidak ada masalah karena dia juga tidak salah kalau nggak nyampaikan hasilnya kepada publik ya. Artinya tidak masalah ketika hasil dari gelar perkara khusus tidak disampaikan kepada Tidak ada publik. kewajiban, Baris Krim tidak melanggar hukum itu, dia tidak mengumumkan hasil gelar perkara itu. Apakah kemudian Polda Metro Jaya juga perlu memeriksa salinan ini yang disebut novum baru oleh Roy Suryo? Nggak perlu. Nggak Karena perlu. Polda Metro sudah membuktikan bahwa ijazah itu pasti asli. Kalau Polda Metro itu menganggap bahwa ini ijazahnya itu memang palsu, dia nggak akan bisa melanjutkan Pak itu penyidikan untuk verifikasi itu. Oke, dan tidak akan Tidak ditingkatkan akan ke teruskan tahap ke penyidikan. tahap penyidikan. Nggak mungkin naik penyidikan. Mudah-mudahan Polri ya cepat aja ini memberikan kejelasan pada publik. Sebetulnya kasus ini yang sebetulnya itu yang benar kelompoknya pendukungnya Pak Jokowi atau kelompoknya si Roy itu kan gitu. Ya itu mempercepat yang di Metro, segera langsung tentukan apa di SP3 atau teruskan gitu, jelas harusnya. Tentu kita menunggu Pak proses hukum yang saat ini tengah didalami oleh polisi khususnya di Polda Metro Jaya. Terima kasih penasihat ahli Kapolri. Ya, assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini, maaf, Ini menarik nih tayangannya teman-teman. Kalian harus kita kan nonton ini. kemarin sudah mengajukan bersurat ya secara resmi. Kemudian hari ini tanggal 15 Oktober kita diterima oleh Ketua Komisioner Pak Arya, Justinus Arya dan beserta komisionernya. Nah, kami diterima dengan baik dan permohonan kami alhamdulillah diberikan. Jadi pada hari ini kami memperoleh data yaitu adalah salinan ijazah atas nama Joko Widodo untuk syarat pencalonan wali kota tahun 2005 sampai 2010. Terus kemudian 2010 sampai 2014. Nah, ini adalah tanda terimanya yang kami mintakan. Saudara maju ya, Bu. Oke. Visut. Nah, jenengan sih. Fotoin biar jelas, fotoin. Oke. Roy Suryo sama Bitor kejam-kejam. Kemudian ini adalah berkas yang digunakan untuk yang digunakan oleh Pak Joko Widodo untuk pencalonan wali kota pada tahun 2005-2010. Waduh. Kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014. Waduh. Yaitu ijazah UGM. UGM. Ya, ini formatnya sama seperti kemungkinan ini formatnya adalah sama seperti yang diberikan oleh KPU Pusat kepada Pak Bonatua dan kepada Pak Komardin. Betul. Jadi ini sama. berkas diberikan dan ini sama, jadi tahun 2005 sampai 2010 dan digunakan kembali pada tahun 2010 sampai 2014. Waduh. Ini membuktikan ya bahwa ijazah Pak Jokowi dari UGM benar-benar asli, teman-teman. Asli, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Dan ini juga sekaligus membantah tuduhan Bitor bahwa ijazah Pak Jokowi itu dibuat sekitar tahun 2012 ketika beliau mau maju sebagai calon gubernur Jakarta. Berarti tuduhan Bitor selama ini bohong dan fitnah keji, teman-teman. Karena kan Bitor selama ini mengatakan bahwa Pak Jokowi ketika maju sebagai wali kota itu tidak menggunakan gelar insinyur ataupun tidak menggunakan ijazah UGM-nya. Waduh. Fakta menarik terungkap, teman-teman. Ini
Semakin gerombolan pembenci ini mencari kesalahan-kesalahan Pak Jokowi, semakin mencari jejak-jejak kepalsuan ijazah Pak Jokowi, semakin mereka menemukan fakta bahwa ijazah Pak Jokowi memang benar-benar asli. Tak ada keraguan lagi di dalamnya, teman-teman. Waduh. Berkasnya ini. Silakan diamati bagian-bagiannya. Ya, amati cepat. Wah, luar biasa ya. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita diberi kemudahan dari KPU dan Komisioner Surakarta untuk mendapatkan permohonan kita untuk mendapatkan ini yang diberikan fotokopi dari KPU Komisioner Surakarta, dan semoga nanti bisa barokah. Kita inamal pilihannya untuk Fasabil Khairat, memudahkan, dan insya Allah nanti bisa membantu pelaksanaan dalam kita pengajuan upaya yang kita lakukan. Dan kami juga selaku tim itu terima kasih sekali, selaku kuasa hukum terima kasih kepada KPU Surakarta dan intinya kami apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU daerah Surakarta, yaitu telah memberikan ini, dan resmi ini diberikan oleh Ketua KPU Pak Justinus Arya dan para komisioner. Tadi kami sudah bertemu di dalam, dan kami juga ada dokumentasi berupa foto ya, nanti mungkin bisa kita kirimkan. Ada Karena juga kami ibu yang juga pakai baret ini ya? foto atas persetujuan beliau juga. Nah, ini ibu yang pakai baret ini yang mengatakan Pak Jokowi, ya itulah yang kemarin memfitnah Pak Jokowi, orang dari PKS dan juga anak Abah nih. Ini ada juga dia di situ. Nanti kau kicep kau. Kalau Pak Jokowi benar-benar asli jasanya, wah selesai juga kau. Ini tukang fitnah juga ini, teman-teman. Jadi ini berkas yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, yang juga akan kami sinkronkan kepada KPU pusat. Jadi data-data yang sudah diterima ini akan disinkronkan. Kira-kira begitu. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waduh, ini Bapak ini Dr. Muhammad Taufik kan? Setelah menentukan ini, langkah selanjutnya akan seperti apa? Kalau kami dari tim Akui, ini adalah salah satu dokumen yang akan menjadi barang bukti kami di pengadilan. Jadi ini mendukung opini kami atau posita kami di dalam gugatan yang dikenal di Solo kan sebagai Citizen Lawsuit ya. Kebetulan salah satu penggugatnya kan ada di sini, Pak Bangun Sutoto. Ini akan menjadi salah satu bukti tertulis dari kami untuk memperkuat gugatan kami. Kira-kira begitu, dan kami nanti akan sinkronkan kepada rekan-rekan atau teman-teman yang ada di Jakarta seperti yang diperoleh oleh Pak Bonatua dan juga Pak Komardin. Begitu. Mas, nama lengkap? Andika Dian Prasetyo. Di sini sebagai Di sini Andika Dian sebagai Prasetyo, koordinator tim bukan Akui. Taufik. Nah, itulah tadi beberapa video, dua video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Walaupun cuma dua video, tapi waduh, ini dua video yang sangat luar biasa, yang sangat bisa membuat hati kita semakin yakin bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar-benar asli, teman-teman. Dan ini sekali lagi saya bilang, sekaligus membantah tuduhan Bitor bahwa Pak Jokowi membuat ijazahnya di Pasar Pramuka sekitar tahun 2012 ketika beliau mau maju sebagai calon gubernur Jakarta. Ini kan tuduhan ini kan selalu digoreng-goreng sama Bitor. Selalu disebarkan oleh Bitor, selalu diglorifikasi oleh Bitor, sampai-sampai banyak yang percaya. Ya, mereka yang bergelar profesor, bergelar doktor, pernah memegang jabatan yang mentereng, tapi kok bisa-bisanya gitu percaya sama Bitor. Dan juga ya, yang lebih naasnya lagi, mereka percaya kepada Bang Tri. Inilah musibah besar bagi bangsa kita, teman-teman. Musibah besar asli. Orang-orang yang mungkin bisa kita bilang tidak punya kompetensi, informasinya itu cacat, tapi dipercaya oleh orang-orang yang punya gelar mentereng. Ini kan konyol. Konyol banget, teman-teman. Dan selama ini kan Bitor juga mengatakan bahwa Pak Jokowi ketika maju sebagai wali kota,
di Solo itu tidak pernah menggunakan gelar insinyurnya, tidak pernah menggunakan ijazah UGM-nya, bukan ijazah UGM-nya. Waduh. Bitor. Ini sepertinya laporan polisi dari siapa Pak Iman di Polda Metro juga akan segera bergulir teman-teman ya. Karena ini tadi kita lihat dengan seksama ijazah yang dipegang oleh beliau tadi yang dari Surakarta sama dengan fotokopi ijazah yang dipegang Roy Suryo dari Jakarta dan dari KPU Pusat. Udahlah Bitor, nasib kau semakin buruk. Kalau kemarin kau mungkin susah bayar air, susah bayar listrik, sampai minta duit ke wartawan, minta duit ke Refli Harun, ya mungkin nanti kau sulit makan gitu. Nggak sulit makan, tapi sudah enak makan karena kan dibui. Dibui ini gratis makannya, listrik nggak perlu bayar ya kan. Cuma mungkin keluarga di rumah yang pusing Bitor. Dan tadi penjelasan Pak Arianto Sutadi, salah satu penasihat ahli dari Kapolri, itu sangat luar biasa. Menurut beliau gerombolan ini memang seharusnya sudah jadi tersangka dan mungkin ditahan karena ya lamanya proses ini kurang lebih penyidikan 2 bulan, udah hampir 3 bulan teman-teman. Dan Pak Arianto tadi menyebutkan bahwa fotokopi yang dipegang oleh Roy Suryo sebenarnya itu tidak berarti apa-apa. Walaupun Roy Suryo CS mengatakan itu novum baru, itu bukti baru yang bisa melanjutkan penyelidikan yang ada di Bareskrim Polri mengenai ijazah Pak Jokowi, ternyata itu juga tidak bisa teman-teman. Karena ya Bareskrim kemarin memegang ijazah asli fisik, bukan fotokopi. Benar-benar ijazah yang dipegang Pak Jokowi, sama dengan yang di Polda Metro. Polda Metro penyidik memegang ijazah asli Pak Jokowi yang kertasnya coklat, yang asli bukan fotokopi. Dan itulah ijazah yang diforensik ulang oleh Polda Metro. Jadi bukan hasil lab 4 dari Bareskrim yang diambil, tapi Polda Metro melakukan lab 4 ulang terhadap ijazah Pak Jokowi dan membandingkan dengan ijazah-ijazah seangkatan dengan Pak Jokowi, dan itu jumlahnya sangat banyak teman-teman. Skripsi juga seperti itu. Jadi ya Polda Metro ini sebenarnya sudah menyita banyak sekali barang bukti. Dan kata Pak Arianto Sutadi tadi, tidak mungkin kasus ini naik penyidikan kalau polisi, dalam hal ini Polda Metro, tidak bisa meyakinkan dirinya bahwa ijazah Pak Jokowi itu memang asli. Nah, karena polisi sudah yakin ijazah Pak Jokowi asli, makanya kasus ini naik ke tahap penyidikan menurut Pak Arianto tadi. Nah, sebenarnya ini tinggal menunggu gelar perkara dari polisi, karena 3-4 minggu lalu gitu. Ya kalau dari Joshua Sinambela, beliau juga sudah mengumpulkan keterangan sebagai ahli gitu, ahli digital forensik. Ya mungkin ini untuk membantah mungkin penelitian-penelitian abal-abal dari Roy Suryo yang katanya mengaku digital forensik, Rizwan juga yang mengaku ahli digital forensik, padahal bukan, mereka ini bukan ahli digital forensik teman-teman. Ya kalau dia mau jadi ahli digital forensik, mungkin dia harus punya sertifikat gitu ya, minimal CHFI mungkin. Nah ini yang perlu mereka pegang teman-teman untuk menjadi seorang ahli digital forensik. Tapi yang salah TV-TV juga sih, media-media juga sih, selalu melabeli mereka sebagai ahli digital forensik, padahal bukan gitu. Dan gimana menurut kalian teman-teman terkait penemuan dari saya lupa tadi namanya ya, dari Akui, dari kelompok Akui yang sudah menerima salinan ijazah Pak Jokowi dari Surakarta, yang itu sama dengan ijazah Pak Jokowi yang dipegang oleh Roy Suryo dari KPU Jakarta dan KPU Pusat. Tidak ada bedanya. Tapi kan yang dipermasalahkan Tifa kemarin katanya pengesahannya kok lurus gitu. Harusnya kan begini dia. Ini kok begini. Nah ini kan konyol. Tata letak, posisi pun dipermasalahkan sama mereka. Emang udah gak ada otak. Udahlah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.